Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noventi Dwi Widyasari, nomor induk 212100067 dari Prodi Manajemen Universitas Janebadra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Bisnis Pengantar. Materi hari ini adalah perusahaan perorangan, firma, CV, perseroan terbatas, dan koperasi. 1. Perusahaan perorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Ciri-ciri: 1. Dimiliki oleh perseorangan. 2. Permodalan perusahaan perseorangan lebih kecil. 3. Sistem pengelolaannya sederhana. 4. Kelangsungan usaha bergantung dari pemiliknya. 5. Nilai penjualannya dan nilai tambah yang dibuat relatif kecil. Kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perorangan. Kelebihan: 1. Menerima semua keuntungan. 2. Bebas bergerak. 3. Pajak yang rendah. 4. Rahasia perusahaan terjamin. 5. Keputusan bisa diambil dengan cepat. Kekurangan: 1. Besarnya perusahaan terbatas. 2. Tanggung jawab yang tidak terbatas. 3. Kelangsungan perusahaan tidak terjamin. 4. Sulitnya dalam manajemen. 5. Sumber keuangan terbatas. 2. Firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Jenis-jenis firma yaitu 1. Firma dagang. 2. Firma non-dagang. 3. Firma umum. 4. Firma terbatas. Kelebihan firma: 1. Sistem pengelolaan badan usaha firma lebih profesional. 2. Pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahlian. 3. Keputusan firma didasarkan dari pertimbangan seluruh anggota. Kekurangan firma: 1. Tanggung jawab anggota firma tidak hanya terbatas modal. 2. Tidak adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan. 3. Perselisihan akan timbul jika pembagian keuntungan tidak adil. 3. CV. Suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya. Kelebihan CV: 1. Manajemen dalam perusahaan CV pastinya akan lebih besar. 2. Perusahaan CV akan lebih mudah dalam mendapatkan modal usaha. 3. Perusahaan CV juga akan lebih mudah untuk berkembang dan pengelolaannya pun bisa lebih baik. Kekurangan CV: 1. Tidak menentunya kelangsungan hidup pada perusahaan CV. 2. Anggota aktif yang ada pada perusahaan CV mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. 4. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Ciri-ciri perseroan terbatas: 1. Didirikan untuk mencari keuntungan. 2. Mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. 3. Tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. 4. Pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Kelebihan dan kekurangan dari PT. Kelebihan: 1. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin. 2. Pemindahan kepemilikan saham perusahaan dilakukan lebih mudah. 3. PT dikelola oleh para ahli sehingga lebih aktif dan efisien. Kekurangan: 1. Biaya yang dikeluarkan PT terhitung besar. 2. PT dikenakan pajak karena termasuk sumber subjek pajak negara. 3. Sering merahasiakan keuntungan yang didapatkan. 5. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 3. Pembagian SKU dilakukan secara adil. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Kerjasama antar koperasi. Fungsi koperasi: 1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. 2. Berupaya mempertinggi kualitas hidup manusia. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. 4. Mengembangkan kreativitas dan jiwa organisasi bagi pelajar bangsa. 5. Mengembangkan perekonomian nasional. Terima kasih. Sekian presentasi tugas mata kuliah Bisnis Pengantar dari saya. Apabila ada materi yang tidak jelas,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.